Assalamualaikum Bu Wita. Ya, waalaikumsalam Ibu Vita. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Selamat sore juga. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja, sehat, semangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kita Ya, bisa punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol nih sore ini. Kira-kira sore ini Bu Wita mau menyampaikan tentang apa nih? iya ini di sini eh, saya punya apa ya, keluh kesah nih di dalam kelas saya ya. Di dalam kelas saya dalam pembelajaran begitu ya. Saya itu kan ada di TK, jadi anak-anaknya ya biasa ya, Ibu Vita juga tahu ya kalau anak-anak TK itu, sukanya, berlari-larian, kemudian, aktifnya itu wah pokoknya hip gitu. Nah tapi saya bisa memaklumi itu, saya juga tahu karakteristik dari anak-anak didik saya, tapi di sini, saya ingin itu anak saya itu aktif dalam hal pembelajaran, tapi di sini, sering sekali terjadi kegaduhan gitu. Iya, terjadi kegaduhan. Jadi, apa ya, tidak fokus begitu ya. Jadi, bisa anak-anak bermain-main sendiri gitu, tidak fokus. Oh iya, jadi Bu Wita itu apa namanya, mengeluhkan gitu ya, siswa-siswa Bu Wita yang kadang suka gaduh saat pembelajaran. Ya maklum tadi ya Bu, karena masih anak Iya, TK, jadi kadang iya. masih suka asik sendiri. Oke, dari percakapan kita ini nanti, Bu Wita harapkan kita bisa mendapatkan apa sebelumnya? Harapan saya dari percakapan di, kesempatan ini, saya ingin mendapatkan, solusi strategi untuk, apa ya, supaya saya bisa membuat suasana di kelas saya itu menjadi kondusif begitu ya. Oh iya, jadi, diharapkan nanti kita bisa menemukan solusi bareng-bareng ya, bagaimana agar, Iya. murid Bu Wita di kelas lebih kondusif begitu ya. Kondusif, iya begitu, heeh. Jikalau Bicara gaduh, jikalau ini bisa aktif dalam hal, instruksi saya dari pembelajaran gitu, bukan hal oh ya, dalam jadi nggak mhm, apa-apa gaduh, tapi masih aktif ikut pembelajaran begitu, gaduhnya iya, gaduhnya gaduh gaduh yang positif begitu ya. betul, Oh iya. iya, oke. Eee, ngomong-ngomong soal kondusif ini Bu, Mhm. Kondisi kondusif seperti apa yang Ibu Wita harapkan atau idealnya yang Bu Wita harapkan itu seperti apa murid yang kondusif itu? Mhm. Iya, yang kondusif itu, eee, bagaimana ya kalau untuk anak-anak TK, kalau untuk disuruh fokus, disuruh apa, konsentrasi, begitu 5 menit itu saja sudah waktu yang lama ya untuk bisa diam, itu duduk diam itu untuk anak TK itu sudah lama sekali. Tetapi, biasanya kalau anak TK itu walaupun dia, gaduh ke sana kemari, biasanya ada itu, sebagian ada yang apa, bisa memperhatikan, jadi bisa, paham saya itu harus mengerjakan apa, begitu. Tapi di sini karena ada, seringkali ada yang itu, gaduh, usil atau apa, begitu ya. Jadi, anak yang mau konsentrasi, yang mau belajar, mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu, jadi tidak konsentrasi, tidak bisa fokus. Karena apa? Saya dijaili." Nah, itu kan jadi, mood-nya itu menurun gitu ya. Oh iya, jadi, Bu Wita harapkan kondusif itu dalam artian, Heeh, bukan nggak bukan kok kita apalagi TK ya, bukan kok fokus full gitu, tapi ya paling tidak iya, itu mereka itu mengikuti alur pembelajaran yang Ibu
berikan, kemudian juga tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya, begitu ya, Bu, Iya, ya? begitu, heeh, iya iya, betul, Bu Vita. Oke, untuk saat ini kondisi Ibu tadi Ibu mengeluhkan bahwa, belum kondusif nih murid-murid kami, muridnya Bu Wita gitu. Kalau Mhm. kita ukur pakai, skala 1 sampai 10, kira-kira untuk saat ini, posisi murid-muridnya Bu Wita di kelas itu kondusivitasnya itu sudah sampai di angka berapa ya, Bu? Iya, eee, ini saya kira di angka 5 begitu, karena itu tadi ada yang apa, ada yang sudah memperhatikan, tetapi ya ada yang itu tadi, yang masih usil, suka mengganggu, begitu. Oh iya, jadi, sebagian sudah bisa fokus, sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tapi memang masih ada beberapa yang, apa namanya, belum belum fokus dan belum kondusif sehingga Bu Wita, memperkirakan kondusivitas di kelasnya Bu Wita di angka atau di skala 5 begitu ya? Iya, Untuk, harapannya nih, Bu, jadi, kita kan mau mencoba nih dari nanti mungkin hasil percakapan kita nanti, Ibu Wita bisa menemukan solusi kemudian bisa meningkatkan kondusivitas, murid di kelas itu. Kira-kira targetnya Bu Wita mau ke skala berapa atau ke angka berapa ini dari 5 oh, tadi? iya, dari 5 tadi ya inginnya ke angka 9 gitu. Oke, targetnya Bu Wita angka 9 gitu ya. Berarti, perlu apa ya, perlu strategi-strategi jitu agar kita bisa, apa namanya ya, berlari dari 5 ke 9 begitu ya Bu Wita. Lumayan, Iya, luar biasa heeh optimis ya. heeh. Oke, kemudian, kira-kira untuk meningkatkan itu Karena kan tadi Bu, ini, sudah di gimana? bulan-bulan terakhir, iya. Oh iya. Oh jadi harapannya Bu Wita, Iya, mhm, apalagi khususnya iya, untuk yang anak sudah mau SD, harapannya nanti kan, eee, apa namanya, nanti di SD mereka sudah mhm, bisa fokus begitu siap, ya, oke. Jadi memang sudah siap, ibaratnya agak gitu, kejar iya. target nih, tapi nggak ada yang nggak mungkin, masih ada 2 bulan kita harus optimis bisa mengejar itu dari 5 ke 9. Sekarang, Dari oke mhm. target kita itu tadi ya, target dari 5 ke 9 itu kira-kira Oh, apa ya yang bisa iya. Bu Wita lakukan untuk membuat murid-murid, yang belum kondusif menjadi kondusif sehingga bisa tercapai itu pembelajaran yang, apa namanya, ideal begitu di TK khususnya. Kira-kira apa aja yang sudah menjadi gambaran Bu Wita ini? Sudah punya gambaran belum Bu sebelumnya? Dari angka skala 5, pengen ke skala 9 itu tadi ya. Kemudian untuk, trik-triknya, untuk solusinya begitu ya. Eee, Gimana ya, apa itu, saya bisa mengajak untuk, apa, melihat video gitu, biar anak-anak bisa kembali fokus. Kemudian, saya bisa mengajaknya bernyanyi, bisa mengajaknya tepuk, begitu. Oh ya, jadi, apa namanya, strateginya Bu Wita mungkin dengan mengajak anak menyaksikan video, bernyanyi, kemudian tepuk. Berarti itu semacam kita kemas dalam bentuk ice breaking, tapi dengan berbagai macam kegiatan itu tadi, begitu ya, Bu? Iya, begitu, iya. Kira-kira selain itu tadi ya, selain apa namanya, menyaksikan video, tepuk, atau juga dengan bernyanyi, kira-kira ada alternatif solusi lain nggak, yang bisa cepet nih gitu loh, Hmm, apa ya, mengejar skala 9 tadi gitu? heeh, seperti itu ya, memberikan ice breaking seperti itu. Kemudian, kan, kalau kita memberikan ice breaking itu, eee, anak biasanya kemudian bisa itu ya, bisa lebih, "Oh, saya bermain kemudian,
kemudian saya berikan ice breaking kan tiba-tiba, "Oh, saya mau diajak apa lagi nih?" Nah, Oh gitu ya. atau Oke. kita ajak tepuk gitu, "Oh, ada tepuk baru lagi ini ya." Oh berarti juga ice breaking-nya juga, apa ya, dibuat beda-beda gitu ya dari, Iya, untuk heeh. agar anak itu lebih penasaran, oke. Kalau untuk misalnya dengan mindfulness gitu Bu, kira-kira bisa nggak kalau diterapkan di TK? Oh iya, itu bisa juga diterapkan, heeh, terima kasih idenya. Itu nanti kita bisa nah ini anak-anak TK bisa apa, bermain petak umpet itu, "Yuk kita ngumpet." Nah gitu kan asik juga. Jadi anak-anak bisa apa, fokus dulu, nah nanti heeh, jadi, seumpama apa, duluan, ke yang mau cari tempat ngumpet gitu ya? Mungkin bisa ya? Oh iya, jadi, Bu Wita juga memodifikasi mindfulness-nya ini. Jadi misalnya stop itu kalau kita berhenti Iya, sejenak dari kegiatan itu bisa dengan cara sembunyi. Kalau sembunyi kan anak berhenti dulu gitu ya, Bu? berhenti, iya, heeh heeh, Oke, iya betul, luar iya. biasa. Ya, berarti kira-kira untuk mindfulness ini bisa ya kita coba untuk ya alternatif solusi lain, untuk apa namanya, meningkatkan kondusivitas siswanya Bu Wita tadi ya, oke. Iya, heeh, terima kasih ya itu tadi, heeh, betul, iya. Oke, kita tadi sudah menemukan beberapa alternatif solusi. Kira-kira untuk dalam waktu dekat ini, kira-kira Mhm. yang mau apa namanya, dipraktekkan dulu yang paling mungkin dan paling, apa namanya, bisa segera dipraktekkan itu kira-kira yang mana, Bu? Heeh, kira-kira bisa yang iya, tepuk itu tadi, biasanya anak-anak kalau heeh, kita ajak tepuk, kita, "Yuk tepuk satu," nanti anak-anak bisa menjawab, "Yes," atau nanti bisa saya ganti katanya yang lain, diajari yang lain gitu, sambil apa, oh kalau bu guru bilang satu, saya harus bilangnya apa, begitu. Oh, untuk, konsentrasi gitu ya? Iya iya iya. Oke. Jadi, dari beberapa alternatif solusi tadi, dari tepuk, nyanyi, video, atau mungkin juga dengan mindfulness petak umpet tadi, menurut Bu Wita yang saat ini ya kita ke yang ringan dulu, maksudnya yang mudah dulu untuk Yang diterapkan, dulu, iya, itu adalah heeh, yang tepuk ya, Bu, begitu. tepuk, iya. Oke, untuk penerapannya sendiri kira-kira rencananya kapan, Bu, kalau untuk tepuknya ini? Iya, ya dalam waktu dekat ini saja ya. Heeh, Langsung gitu ya? langsung, Minggu iya. depan mungkin apa kapan? Minggu bisa, iya, karena ini kan sudah heeh, mau akhir pekan, minggu depan, iya. Oh iya, minggu depan. Kira-kira dalam penerapannya itu nanti, kita ya bukannya berandai-andai gagal ya, tapi maksudnya kan, pasti ada tantangan atau hambatan yang nantinya akan, apa namanya, ada begitu. Kira-kira apa tantangan dan hambatannya dari Bu Wita nanti? Terutama nanti untuk, apa namanya, dari muridnya mungkin, bagaimana kira-kira kalau jenengan menerapkan tepuk ini kira-kira nanti ada hambatan apa di kelas nanti begitu? Mhm. Iya, biasanya, eee, hambatannya iya itu tadi, nanti kalau ada yang kadang ya usil begitu nanti, kita tepuk satu, prok gitu. Kadang ya nanti kadang ada anak yang suka usil lagi, tepuknya tidak hanya satu tapi 2 begitu. Jadi kadang Jadi kan bukan kita karena harus mereka nggak konsentrasi, tapi memang sengaja jahil gitu ya? kadang iya, tapi kadang ya, temannya kan heeh, mungkin belum fokus, temannya, tepuknya 2, yang di dekatnya, "Oh, aku juga ikut-ikutan, berapa kali itu." Nah, Oh gitu. Jadi, apa ya, hambatannya nanti kira-kira dari apa, dari tanggapannya anak, mungkin nanti ada beberapa yang belum bisa fokus atau mungkin justru membuat temennya nggak fokus begitu ya. Kira-kira untuk mengantisipasi itu bagaimana, Bu? iya, Biar eee hambatannya itu heeh. nggak terlalu membuat,
kegagalan begitu? Iya, itu, nanti, saya kemas, nanti, eee, saya bersuaranya mungkin, agak lebih lebih apa ya, lebih lembut lagi ke anak-anak untuk Oke. merangkul anak-anak semuanya, "Yuk anak-anak," atau dengan Ya mungkin juga, instruksinya mungkin bisa beberapa kali gitu ya, maksudnya dari iya, pelan, kemudian nanti kalau anak sudah mulai terbiasa nanti dipercepat apa gimana Bu kira-kira? dengan nadanya itu, kita nadanya yang pertama kan, kita memberikan, "Yuk tepuk satu," misalnya seperti itu, "Kok belum semuanya?" Nah, diulangi lagi. Oh iya, oke Kita oke. ulangi lagi, iya. Begitu ya Tepuk kira-kira. satu jadi instruksinya kita masih sama di tepuknya yang pertama tadi. Jadi tidak dilanjut ke tepuk 2 ke tepuk 3 atau bagaimana. Oh ya berarti Tetap sama instruksinya instruksinya. diulang-ulang dulu dengan juga nada yang lembut gitu ya, jadi Iya iya, harapannya anak lebih bisa, tertarik dan juga lebih fokus begitu ya, Bu. Oke betul, itu iya. tadi, rencana yang sudah Bu Wita, apa namanya, rancang untuk semoga menjadi solusi dari problemnya Bu Wita. Tadi sudah direncanakan mau menerapkan tepuk, waktunya, kemudian tadi juga Bu Wita sudah siap siaga Iya. nih, kira-kira nanti kalau ada hambatan seperti ini solusinya, seperti ini, begitu. Kira-kira apa yang bisa Bu Wita dapatkan dari sesi percakapan kita sore ini, Bu Wita? Ya, iya dari percakapan kita yang asik ya, ke sana kemari, tapi alhamdulillah, ini, membuahkan hasil untuk saya. Ya dari obrolan kita ya, ini tadi nih, saya sudah mendapatkan solusi untuk kegaduhan di kelas saya punya strategi dan itu strategi dari saya, juga dari usulan dari Ibu Vita, semoga nanti bisa saya terapkan dan semoga kelas saya, nanti bisa menjadi kondusif lagi, begitu. Iya, alhamdulillah jadi ada hasilnya ya percakapan kita kali ini. Oke, saya jadi ikut penasaran ini Bu, kira-kira, rencana yang sudah Bu Wita buat tadi apakah ampuh, jitu, apa bagaimana kira-kira? Jadi nanti kita ketemu lagi, saya mau pengen dengerin ceritanya Bu Wita di sesi percakapan kita selanjutnya ya Bu, tentang pelaksanaan aksi yang sudah Ibu rancang tadi. Iya iya, semoga nanti dengan solusi dari kita ini tadi, sharing-sharing hari ini tadi, semoga nanti, ke depannya, kelas saya bisa menjadi kondusif dan, bisa ditunggu ceritanya nanti saya akan berbagi lagi. Iya. Terima kasih untuk semuanya ya Bu Vita atas solusinya, atas sharing-sharing, sudah mendengarkan keluh kesah saya ini tadi. Iya, terima kasih kembali Bu Wita. Oke, kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, terima kasih eee, Bu Wita, kita tadi sudah mempraktekkan coaching, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit refleksi dari praktek coaching yang telah kita laksanakan tadi. Secara garis iya. besar menurut saya percakapan kita kali ini bisa berjalan dengan lancar walaupun memang kadang, agak lost connect, suaranya Bu Wita hilang begitu, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian untuk hal yang sudah saya terapkan dengan baik tadi, saya mencoba untuk fokus terhadap Bu Wita sebagai coach, saya berusaha untuk memahami apa yang Ibu Wita keluh kesahkan. Kemudian untuk yang masih ingin saya tingkatkan di sini, ya tadi saya sebenarnya sudah berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot, tapi, saya ingin lagi
mungkin di lain kesempatan itu menampilkan atau menanyakan pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga mungkin nanti kita bisa menemukan solusi-solusi yang lebih amazing lagi begitu. Kemudian, saya tadi juga sudah berusaha untuk tetap present, tetap memperhatikan dengan penuh kehadiran Bu Wita dengan tidak melakukan kegiatan lain selain bercakap-cakap atau selain coaching dengan Bu Wita. Tadi juga saya melakukan sedikit memanggil-manggil Bu Wita saat sinyalnya kurang tertangkap dengan jelas di saya gitu. Kemudian untuk memperbaiki ini dan untuk meningkatkan ini, saya masih harus terus belajar tentunya. Mungkin nanti kita juga bisa berlatih lagi di lain kesempatan ya Bu Wita. Kita explore kembali mungkin dengan Iya. topik-topik yang berbeda sehingga kita terbiasa untuk melakukan coaching begitu. Ya, itu sedikit refleksi dari saya. Kalau untuk umpan balik dari Bu Wita sendiri nih, kira-kira tadi setelah, kita coaching, saya sebagai coach, Bu Wita sebagai coachee, bagaimana perasaan Bu Wita, coaching dengan saya ini, Bu? Halo Bu Wita. Halo, iya, suara saya bisa terdengar, Bu, Kak? Ya Allah. Bisa Bu, jelas Bu. Langsung saja ya Bu, tadi kita sampai di umpan balik dari Bu Umpan Wita. balik Bagaimana ya. perasaan Bu Wita saat setelah coaching dengan saya? Iya, saya merasa, apa ya, sangat senang sekali, sudah merasa lega karena apa, Bu Vita sudah memberi, eee, membantu saya untuk mencari solusi supaya di kelas saya itu bisa kondusif seperti itu ya. Bu Vita ini memang, tip top. Ya terima Kita kasih sudah sama-sama memberikan sudah ya kita sama-sama membantu saya belajar gitu ya. dalam, memecahkan satu masalah yang saya itu tadi. Kira-kira pertanyaan dari saya tadi sudah, cukup memantik, Ibu Wita belum buat menemukan Heeh, iya. solusi-solusinya? Untuk bisa menemukan solusi-solusi itu tadi, saya sudah ada, kemudian Ibu Vita bertanya seperti ini. Nah, itu menggali apa ya, menggali, apa, Oke. ide-ide saya lagi begitu. Oh iya, emang untuk mindfulness, oh iya, tadi ada yang kelupaan mungkin gitu ya. Nah, itu terima kasih, iya. Oke, terima kasih Bu Wita, untuk kesempatan latihan coaching-nya pada sore hari ini, kita cukupkan sekian.